Shalom, jumpa lagi dalam channel Klavus Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman bagi kita sekalian dari Amsal pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga. Amsal pasal 1 ayat yang ketiga. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Ketika kebenaran firman hendak terbuka di atas tangan-tangan kami siap membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengar, membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Amin. Amsal pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga, di sana diperkatakan tujuan Amsal ini ayat yang ketiga berbunyi untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavus dimanapun Anda berada, dari Amsal ini, Amsal pasal 1 ayatnya yang ketiga, di mana di sana firman Tuhan ini dia mau menuntun kehidupan Bapak Ibu dan saya pada sebuah hikmat yang praktis. Hikmat yang praktis dalam artian Bapak Ibu, di mana hikmat ini untuk mau menerima didikan yang menjadikan pandai serta sebuah kebenaran dan keadilan, tetapi juga diikuti dengan sebuah tindakan kejujuran. Karena itu hikmat Tuhan ini bukan sekedar dari hikmat yang boleh dikategorikan sekedar teori, melainkan di sana mau dipertunjukkan ada sebuah pola hidup yang membentuk karakter dari pribadi lepas pribadi kita, agar kita selaras tentu dengan kehendaknya Tuhan, bukan selaras dengan apa yang menjadi pola pikir kita. Tetapi dikategorikan dalam kebenaran firman ini, kita meminta hikmat itu agar karakter hidup kita ini selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keputusan Tuhan lewat setiap interaksi kehidupan kita hari lepas hari. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada ayat yang ketiga dikatakan untuk menerima didikan, dalam arti kita mau membuka diri, kita mau membuka hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Bahkan kehidupan Bapak Ibu dan saya, kita mau ketika kita diproses, ketika kita ditegur, ketika kita didewasakan oleh Tuhan, maka kita mau membuka diri kita, kita mau membuka hati kita untuk menerima apa yang mau dikerjakan Roh Kudus itu dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, sehingga kita mau menerima akan sebuah didikan itu. Yang berikut Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dikatakan ketika kita menerima didikan yang menjadikan kita pandai, kita berhikmat, kita pandai. Ya, orang yang pandai belum tentu dia berhikmat, tapi orang yang berhikmat sudah pasti dia pandai. Nah, karena itu Bapak Ibu yang berikutnya, ini adalah sebuah kebenaran dan keadilan. Maka dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, kita harus hidup dalam standar Allah yang tidak memihak atau yang tidak berlaku, yang tidak memihak, dan kita mau hidup dalam sebuah ketatanan kehidupan yang berlaku benar di hadapan Tuhan. Ini harus ada dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya lewat setiap kebenaran, tetapi juga lewat setiap keadilan. Ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kita hidup dalam keadilan, maka di sana tentu tercipta sebuah kejujuran dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Oleh karena itu kejujuran ini adalah sebuah integritas yang nyata, baik saat dilihat orang dalam kehidupan kita maupun saat kita hidup dalam sebuah kesendirian. Ini terkesan bahwa sebuah kejujuran itu nyata di sana. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita mau menjadikan kebenaran firman ini sebagai sebuah kompas dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Karena ketika kita mengandalkan hikmat Tuhan, maka setiap langkah kita ini akan membuahkan perbuatan yang adil, tetapi juga perbuatan yang benar. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan hikmat kita manusia, tentu kita tidak dapat mampu dan sanggup berjalan dalam dunia ini. Karena apa? Kita mudah putus asa, kita mudah diombang-ambingkan dengan setiap kehidupan kita yang sering terjadi silih berganti dalam perjalanan hidup ini. Tapi ketika perjalanan hidup kita taruh hanya di bawah kaki salib Tuhan, kita memohon hikmat dan meminta hikmat dengan teguh di hadapan Tuhan Allah, maka percayalah apa yang tidak mungkin bagi manusia itu dimungkinkan bagi Allah.
Karena kita mau menjadikan firman Tuhan sebagai kompas dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga perjalanan hidup kita tidak akan pernah menjalani kehidupan ini di dalam sebuah kesia-siaan. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita taruh Tuhan sebagai tujuan utama dalam hidup kita, maka kehidupan kita di dalam dunia ini tidak akan pernah menjadi sia-sia. Karena hidup kita di dunia ada tujuan Tuhan, hidup kita di dunia ada maksud Tuhan. Sehingga karena itu marilah kita berjalan dari satu tanda heran ke tanda heran yang lain, dengan meminta hikmat, memohon pertolongan kepada Tuhan, dengan keadilan, kejujuran kita, maka di sanalah nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Tuhan yang mempunyai firman, Dia memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Lewat seluruh keberadaan hidup kami datang hanya kepada Tuhan yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini. Siapakah kami di hadapan Tuhan Allah ketika kami datang dengan penuh kegagahan kami, kekuatan kami tidak dapat mampu dan sanggup Tuhan. Tapi dengan kerendahan hati kami datang dan memohon hikmat. Kami belajar daripada Salomo. Kalau Salomo boleh meminta hikmat daripada Tuhan, agar kami dapat hidup dengan adil, kami dapat hidup dengan benar, kami dapat hidup dalam sebuah kejujuran. Dan di sanalah nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Tolong tuntun pimpin kami Tuhan dalam menapaki hari-hari hidup kami. Karena kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, maka tidak ada yang akan pernah sia-sia. Tetapi seluruh hidup dan kehidupan kami, biarlah berkenan, berjalan seturut kasih dan kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan Allah yang menjadi gunung batu dan keselamatan dalam hidup dan kehidupan kami, hari ini, esok, bahkan sampai untuk selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.